Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Apakah masih siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Nah, jangan lupa isi daftar ketik dulu di Google Classroom ya. Di itu kan ada pilihan daftar ketik. Nah, di situ dulu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Masih bersama Pak Guru Indra. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti setelah mengamati gambar, anak-anak bisa tahu dan menjelaskan hubungan antara makhluk hidup. Makhluk hidup kan nggak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan makhluk hidup lain. Lalu dari hubungan itu nanti ada namanya simbiosis. Simbiosis itu ada 3, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Selanjutnya nanti ada bacaan dan kemudian dari bacaan itu bisa ditemukan kosakata baru dan pokok pikiran. Terakhir, setelah itu nanti bisa menyimpulkan hubungan makhluk hidup itu dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Coba gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu sedang menghisap makanan dari bunga. Ini namanya simbiosis mutualisme ya. Kenapa? Karena kupu-kupu itu mendapatkan madu, bunganya juga dibantu dalam proses penyerbukannya. Selanjutnya, ini ada benalu. Kalau kalian mungkin ngomongnya miminan, ya kan? Karena bentuknya kayak mie. Nah, ini itu termasuk simbiosis apa? Ini itu simbiosis parasitisme. Kenapa parasit? Parasit itu kan sifatnya mengganggu. Nah, jadi yang kuning-kuning itu mengambil makanan dari tanaman yang dihinggapinya. Nah, tanaman dihinggapinya nanti terganggu sehingga pertumbuhannya kurang, sedangkan benalu itu nanti malah tumbuhannya semakin banyak. Selanjutnya, ini ada katak yang sedang bersembunyi di daun. Kalau ini simbiosis apa, Pak? Katakan nggak makan daunnya. Nah, ini namanya simbiosis komensalisme. Ya kan? Jadi katak itu mendapatkan keuntungan dengan bisa bersembunyi, mendapatkan tempat pelindungan, dan meletakkan telur-telurnya. Tetapi pohon itu, tanaman itu nggak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Rugi juga enggak, untung juga enggak. Jadi ada atau tidak ada katak itu enggak ada pengaruhnya. Itu namanya simbiosis komensalisme. Gimana? Sudah jelas? Yuk, coba. Ini ada, kalau gampangnya seperti ini. Ini sudah Pak Guru rangkum. Simbiosis mutualisme itu dua-duanya sama-sama untung. Nah kan? Kalau simbiosis komensalisme ini yang satu untung, yang satu nggak ada pengaruhnya, ya kan? Mau ditumpangi ya nggak apa-apa, nggak ditumpangi ya juga nggak apa-apa. Yang ketiga, ini ada simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Namanya parasit. Parasit itu sifatnya merusak, merugikan ya. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh paragraf dan ini sudah Pak Guru upload di Google Classroom. Nanti kamu bisa download, baca, atau baca melalui Google Classroom itu juga bisa. Nah, di sini kita akan mencoba mencari ide pokok. Ide pokoknya apa sini coba? Ide pokok dan kata-kata kunci ya, kata-kata yang kalian nggak tahu. Nah, ini contohnya. Satu paragraf untuk contoh. Ide pokok dari itu adalah kebergantungan makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dari dalam ekosistem. Ini. Dan kata-kata kuncinya ini ada produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora. Produsen itu apa? Ya, produsen itu
yang membuat makanan. Kalau konsumen yang mengkonsumsi hasil dari produsen. Lah, herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Karnivora pemakan binatang, makan daging, makan makhluk hidup. Sedangkan omnivore itu memakan segalanya. Ya. Ingat, herbivore itu makannya tumbuhan, karnivore itu makannya binatang atau daging. Biasanya herbivora ini nanti kemudian dimakan oleh karnivore. Biasanya seperti itu. Ya, selanjutnya ada rantai makanan. Kamu tahu rantai makanan? Rantai yang dibuat makanan, bukan. Rantai makanan adalah ya, hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen itu lalu melepas energi kepada konsumen, dan konsumen bisa jadi menjadi mangsa konsumen lain. Bingung? Nah, coba lihat ini. Ini produsen, ya. Produsen kemudian dimakan oleh konsumen. Konsumennya apa? Belalang. Itu apa? Rumput. Rumput dimakan belalang. Berarti rumput akan memberikan energi kepada belalang. Karena makan itu adalah salah satu tujuannya untuk memperoleh energi. Lalu belalang itu dimakan oleh katak. Berarti katak mendapatkan energi dari belalang. Ya kan? Lalu katak dimakan oleh ular. Sehingga energi itu dari rumput dialirkan ke belalang, dialirkan ke katak, dan dialirkan ke ular. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan melepas energi kepada konsumen. Selanjutnya, ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah, tadi ada rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, tadi misalkan dalam satu ekosistem sawah, itu kan ada bermacam-macam makhluk hidup. Ini contoh. Nah, ini nanti bisa terdapat beberapa rantai makanan. Coba lihat. Ini yang tanda panah itu satu, rumput dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh burung elang. Itu satu rantai makanan kan. Yang kedua, rumput atau padi dimakan oleh tikus kemudian dimakan oleh burung elang, lalu tikus juga bisa dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Itu 2, 3. Yang keempat, itu ada ulat dimakan oleh ada pohon dimakan oleh ulat, daunnya. Ada juga dimakan belalang, lalu belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan begitu seterusnya. Nah, ini salah satunya, kompleks ada beberapa. Ya, ada 4 sampai 5 jaring makanan. Nah, sampai sini jangan lupa nanti dibuka penugasan di Google Classroom. Di situ ada tugas-tugasnya. Nah, kerjakan, diketik kalau bisa. Kalau nggak bisa, kerjakan di buku tulis. Kemudian di-upload. Pak, nggak bisa ngupload di Google Classroom? Bisa pakai WA. Kalau belum sempat, ditulis dulu di tangan, ditulis dulu di buku tugas, nanti dikumpulkan di sekolah kalau kita sudah berangkat normal. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Menjaga jarak. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.